Misalnya hasil perhitungan realconnya yang menang 03, pertanyaannya apakah teman-teman masih membangun narasi yang sama? Begitu juga sebaliknya, kalau nanti yang menang 01, apakah masih membangun narasi yang sama? Saya jawab. Ya. Kalau 03 yang menang tetap. Karena saya bilang tadi ini urusannya bukan hasil pemilu. Oke. Ya. Artinya begini, Pak Kani, justru saya malah jadi semakin ingin segera merayakan kemenangan Pak Prabowo. Karena setelah saya melihat seperti ini, karena teman-teman itu di 01 dan di 03 mengusulkan hak angket, yang sebetulnya menurut saya, timing momentum untuk mendorong hak angket ini belum saatnya. Karena itu kan post-election political movement yang seharusnya diusung, didorong, pasca kita sudah menghasilkan proses perhitungan realcon yang sebenarnya. Karena hari ini kan masih serba di awang-awang nih. Karena kita belum ketemu. Nah itu satu. Yang kedua, teman-teman di KPU juga masih berjalan, masih berproses, proses perhitungan. Oke, misalnya saya setuju misalnya, Pak, ini bukan urusan sekedar perhitungan, ini proses desain politik dari awal gitu. Ini saya jawab, saya belum pernah ketemu rumus politik di Republik Dunia antah berantah manapun Pak Karni. Yang namanya partai politik, yang namanya politisi, pasti semua akan membangun desain politik, akan membangun skenario politik, akan membangun skema politik jauh-jauh hari dalam proses menuju election yang dimana aturan mainnya, syarat-syaratnya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing partai. Sebagai contoh, kita semua di partai, orang-orang partai politik yang ada di DPR, kita udah berdebat tuh Pak Karni dari awal, parliamentary threshold-nya berapa, terus udah gitu sistem perhitungannya, Sainlik-nya seperti apa. Itu kan adalah bagian dari sebuah proses grand design ataupun desain dari jauh-jauh hari yang kita siapkan dalam rangka menyongsong pertarungan pileg dan pilpres. Artinya apa? Kalau tadi dikatakan ada tuduhan bahwa ini seperti sudah ada desain merencanakan begitu, ya memang namanya politik semua penuh dengan proses perencanaan desain. Ya kebetulan saja hari ini rakyat Indonesia lebih melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden yang dianggap oleh mereka oleh rakyat Indonesia layak. Jadi saya sekaligus juga mau mengatakan, kalau dasar argumentasi mendorong hak angket itu karena dilihat ada proses-proses perencanaan, keterlibatan kekuasaan, aparatur negara dan sebagainya. Contoh, masalah isu bansos. Sebetulnya saya bingung, lah secara tidak langsung dari awal tuh saya udah ngomong Pak Karni sama teman-teman di 01 sama 03, lo pada ngapain sih ngangkat-ngangkat isu bansos, seakan-akan bahwa kita nih yang di 02 menggunakan bansos untuk alat politik supaya mendukung Pak Prabowo. Kita nih sampai sekarang nggak ada loh statement dari awal ya, statement mengatakan bahwa kita menggunakan bansos sebagai alat untuk mendukung 02, 03 dan 01 misalnya. Justru yang mengkampanyekan teman-teman 01, 03 akhirnya secara tidak langsung sebenarnya rakyat Indonesia yang mengkampanyekan dan mempromosikan bahwa ada upaya untuk menggunakan bansos kepada rakyat itu sebagai atribut untuk dukungan kepada 02. Itu sebenarnya teman-teman 01 dan 03. Makanya saya bilang itu sebetulnya promosi gratis yang dilakukan oleh teman-teman 01 kepada 03. Itu kalau kita bicara konteks bansos. Lalu bicara konteks bansos itu kan dalam konteks bansos El Nino, karena lagi dalam musim sulit panen, jadi digelontorkan, tapi toh juga terakhir di stop oleh pemerintah, ditahan dulu dalam rangka apa, supaya jangan sampai nanti liar. Itu kalau bicara bansos ya. Lalu yang kedua, keterlibatan aparatur negara. Kalau kita mau buka mundur ke 2 bulan 3 bulan ke depan, isu bahwa keterlibatan institusi BIN misalnya ya pada salah satu paslon kan juga terjadi. Jadi ini random Pak Karni situasi ini, dan saya selalu mengatakan dari jauh-jauh hari, saya diskusi dengan abang saya Kang Deddy Sitorus di beberapa forum itu, saya bilang kita
kita nggak bisa mencegah individu 1-2 orang aparatur ya di bawah ini yang jumlahnya ribuan orang, bahwa ada satu orang terindikasi ikut terlibat membantu si A atau si B pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita sulit. Oleh karena itu kita juga nggak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa keterlibatan salah satu aparatur ataupun oknum-oknum itu adalah bagian dari sebuah keterlibatan institusional secara menyeluruh. Karena kejadian itu bisa terjadi di semua kandidat. Itu kalau kita mau mengatakan ada keterlibatan aparatur. Saya masuk kepada, kembali lagi tadi, diangkat lagi masalah MK. Saya sebetulnya nggak mau mundur ke belakang, tapi ini kebetulan aja ya udah deh. Saya juga perlu sedikit kasih mention. Contoh, ada pendukung Mas Gibran. Dia melihat di dalam aturan main syarat-syarat menjadi cawapres, itu batasan umur 40 tahun. Nah, sedangkan Gibran di bawah 40 tahun. Dalam benak kepala dia, ya saya pengen mencalonkan Mas Gibran. Misalnya gitu ya. Lalu menurut dia meyakini institusi kanal yang bisa dipakai untuk mencalonkan, untuk menggugat aturan main itu melalui Mahkamah Konstitusi. Salah apa benar? Ya sah-sah saja kan. Yang salah itu kalau misalnya pendukung Gibran melakukan judicial review di KUA, Pak Karni. Kantor Urusan Agama. Diketok oleh Kantor Urusan Agama, secara syariatnya boleh. Lalu kita jadikan rujukan itu keputusan di KUA sebagai alat syarat kita untuk mencalonkan Gibran. Itu salah. Lah ini dia melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Problemnya di mana? Saya bicara secara aturan ya. Nah, tetapi kita mengerti waktu itu kondisinya. Ini masuk dalam ruang politik. Segala yang benar saja kita katakan tidak benar, apalagi yang dianggap tidak benar. Akhirnya berproses barang itu. Dan kita sampaikan, ya biarkan rakyatnya menilai. Hari ini rakyat sudah menilai. Versi quick count ya. Sama